Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, para pengunjung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, serta pasien dan seluruh keluarga yang menunggu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu atau bertatap muka dalam acara Obras, obrolan sehat menjelang berbuka puasa. Pada sore hari ini kita akan mengambil tema rumah sakit aman nyaman di tengah pandemi. Dan pada kesempatan sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Gigi Pipit Setyaningsih SPRT, spesialis ortodonsi, selaku Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum Dr. Pipit. Waalaikumsalam Mas Eka. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik ya. Dan selalu sehat ya, tentunya harusnya begitu Dr. Pipit. Iya. Oke Dr. Pipit, pada kesempatan sore hari ini kita nanti akan sedikit banyak berbincang. Sebenarnya PKU Muhammadiyah ini ya memang aman dan nyaman begitu ya. Kalau kita melihat 1 tahun yang lalu begitu di masa era pandemi, kita masuk pandemi itu sekitar bulan Februari ya, pemerintah ya. Pemerintah mengumumkan kita pandemi itu di tahun 2020 di bulan Februari begitu. Walaupun sebenarnya di tahun 2020 di bulan Desember itu sudah ada, tapi di Wuhan, dan masuk ke Indonesia. Iya. Dan masuk ke Indonesia sekitar pada bulan Februari. Pemerintah mengumumkan bahwasanya ini adalah pandemi begitu ya, dan setiap negara merasakan virus corona ini begitu dampaknya, dampaknya. Kalau secara medis begitu ya, mungkin Dr. Pipi selaku Direktur Pelayanan Medis, kalau kita melihat corona ini ya, nah ini sebenarnya virus yang wow begitu ya, virus yang bagaimana sih sebenarnya kita harus bisa menyikapinya begitu itu. Iya Mas Eka, terima kasih. Jadi mungkin kalau kita bicara COVID-19 ini, setahun ini kita sudah bergelimang ya dengan berita, mana berita yang benar, kadang berita yang hoax tentang COVID-19 ini. Akhirnya kita sudah terbiasa. Nah, sebetulnya virus ini pada awalnya memang karena kita belum mengetahui bagaimana sifat dari virus ini ya, baru sedunia itu juga baru belajar terkait dengan virus ini, sehingga penanganannya yang bagaimana itu dengan segera dipelajari. Nah, dalam proses belajar ini kan orang masih try in ya, kadang benar kadang salah, tapi belajar dari pengalaman di Wuhan, orang lebih berhati-hati, sehingga pada awal-awalnya kita tahu bahwa virus corona ini menyerang masuk lewat mulut ya, dari droplet yang ditularkan lewat droplet ya. Jadi sehingga dalam perjalanannya ke sini kita tahu antisipasinya itu kita harus memakai masker, menutup muka karena penularannya adalah lewat mukosa mulut ya, mukosa mata, mukosa hidung ya, sehingga kita menutup area-area itu tujuannya agar virus itu tidak masuk. Nah, ketika sudah masuk pun kita belajar nih bagaimana menanganinya. Kalau kita itu ternyata punya komorbid atau penyakit penyerta, itu akan memperparah. Dia masuk ke saluran saluran leher, masuk ke paru-paru ya, dan di situ dia berkembang dengan luar biasa, sehingga dokter-dokter penanganannya kita menjaga aliran udara ini harus tetap terjaga agar kita bisa bernafas.
Sehingga akhirnya rumah sakit pun membuat ruang perawatannya menjadi dua, satu area yang non COVID dan satu area COVID. Kita tahu di rumah sakit PKU ini area yang COVID kita tempatkan di ruangan Mina, ya, jadi jauh dari yang general. Jadi buat pengunjung juga masyarakat bisa datang ke rumah sakit PKU dengan aman karena kita sudah menerapkan prokes, protokol kesehatan. Dari pintu masuk di parkiran kita sudah sediakan tempat cuci tangan, ya, karena penyebaran itu terbanyak lewat tangan, juga lewat droplet. Tangan kita ini bisa megang kemana-mana kan. Dulu kita megang wajah seenaknya, sekarang nggak boleh, terutama kalau belum cuci tangan. Mas Eka, rumah sakit PKU ini sangat memperhatikan safety, keamanan, sehingga dari depan kita sediakan tempat cuci tangan. Ada 2 di dekat parkiran dan juga di daerah depan IGD. Kemudian untuk masuk kita cek suhu karena kita tidak ingin yang ada di dalam itu terpapar oleh orang-orang yang potensial demam, ya. Salah satu screeningnya begitu. Nah, itu sekilas untuk pengunjung yang di area di sini. Kalau orang mau dirawat inap, kita juga lebih selektif lagi, ya, agar yang dirawat inap itu kalau orang sakit secara umum dan bukan COVID, itu kita harus men-screening bahwa dia benar-benar hanya sakit yang tidak disertai oleh COVID, sehingga harus dites rapid antigen. Kalau antigennya positif, ya kita akan rawat mereka ke area COVID. Kalau tidak, ya kita rawat di area bangsal biasa. Begitu juga untuk yang penunggu. Penunggu ini juga harus aman agar tidak menularkan ke orang-orang yang di sekitar itu. Untuk penunggu kami lakukan rapid antibody dan biayanya sangat murah. Tujuannya agar mencegah bahwa yang sakit di bangsal itu benar-benar sakit yang sesuai di diagnosa, yang sesuai diderita, ya. Benar-benar kita pisahkan antara area COVID dan area non-COVID. Itu penjelasan sementaranya. Oke, jadi memang pada prinsipnya PKU Muhammadiyah sudah menerapkan, ya, sudah menerapkan prokes, dan kemudian kalau rumah sakit ini sebenarnya dulu sebelum COVID dan setelah COVID ini apakah sama itu? Tanya. Posisinya dan sebagainya. Beda, gitu, ya. Protokolnya beda, ya. Jadi jelas kita untuk sudah garisnya tegas. Ya, garis yang COVID dan non COVID itu harus jelas. Dengan di screening, kita lakukan screening agar jelas ini pasien COVID dan bukan COVID. Sehingga pasien yang bukan COVID bisa lebih nyaman juga aman, ya. Itu amannya buat semua, termasuk dokternya, nakesnya, pasiennya, penunggunya, seperti itu. Iya. Dan memang kalau kemudian ketika di screening begitu, ya, screening batasan normal begitu, misalnya 37,9 atau mungkin 38 misalnya gitu, berarti pasien langsung boleh, misalnya dia mau jenguk, begitu keluarga pasien mau jenguk, di screening kok ternyata penunggu screeningnya, iya, keluarga pasien mau jenguk begitu, kemudian di screening kok 37,9, hampir 38. Iya. Begitu berarti itu nanti langsung masuk ke laboratorium dulu, gitu, ya, iya. Gitu, ya. Iya. Ya. Jadi pada Dan prinsipnya semua penunggu harus lolos tes antibody. Jadi harus kita screening benar-benar. Penunggu pun harus di screening dan nggak boleh ganti-ganti, hari ini A, besok B, tanpa screening nggak boleh. Oh, jadi rumah sakit ini sebenarnya aman, ya. Kalau misalnya kita
jalan-jalan atau datang ke sini begitu ya, itu tetap aman ya. Begitu. Kalau untuk kemudian periksa ini saya kok perut sakit ya, begitu itu, daripada di rumah obat-obat semuanya udah masuk tapi kok tetap sakit, ya pergi ke dokter. Gitu ya. Dan untuk pasien dan juga pengantar ya, untuk rawat jalan memang diadakan screening ya. Jadi sekarang saya kira masyarakat sudah lebih aware bagaimana kita tuh pertama harus rajin cuci tangan. Kita sediakan tempat cuci tangan yang di tempat-tempat strategis. Kemudian kita cek suhu dan juga pakai hand sanitizer kalau mereka mungkin belum tahu tempat cuci tangan, tapi cek suhu dan hand sanitizer atau cuci tangan itu wajib. Ya, dan tentunya kenyamanan itu tidak hanya cuma di dalam prokes begitu ya, tentunya ya. Tentunya kita juga untuk pembatasan pasien begitu, kunjungan ke social pasien, distancing, jaga jaraknya juga. Ya, memang. Dan kemudian kalau penunggu begitu masih boleh ditungguin nggak sih sebenarnya pasien itu? Ya, jadi sekarang kita buat bahwa satu pasien hanya boleh ditungguin satu orang, ya. Dan itu hanya berlangsung 3 hari. Lebih dari 3 hari dia harus rapid antibody lagi. Karena itu kita perkirakan 3 hari itu mungkin ada sesuatu, ya. Kemudian untuk saat ini semua pasien tidak menerima orang pengunjung. Ya, biasanya pada ditengok ya. Sekarang sudah selama pandemi ini diharapkan kalau tidak untuk menengok orang yang sakit, dan juga sebetulnya ini bagus karena orang yang sakit bisa istirahat penuh, ya, tidak banyak tamu yang datang seperti itu. Ya, oke. Dan memang ini artinya bahwasanya rumah sakit ini juga tetap sangat ketat sekali ya, bagaimana kemudian penularan ini dari human to human begitu, sehingga keluarga pasien itu yang menunggu ya memang dibatasi gitu ya. Jadi satu orang ya, satu orang satu begitu ya. Nah itu seperti itu. Dan kemudian ketika nanti dia ada bergejala sedikit apapun dalam screening itu udah menunjukkan sesuatu, maka dari itu langsung ke laboratorium begitu ya. Nah, ya Bapak dan Ibu semuanya, memang sangat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ternyata sudah menerapkan ya yang namanya suatu protokol, dan kemudian antisipasi dari preventif apa yang dilakukan di dalam COVID ini memang semuanya sudah dilakukan. Nah, Dokter Pipit, kalau tadi kita sudah lihat nih ya dalam artian proses di dalam kemudian kita menerima pandemi ini di dalam pelayanan begitu ya. Nah, tentunya selain tadi kita sudah tahu apa untuk pasien harus seperti ini dan sebagainya. Nah, tentunya kalau kita melihat fasilitas-fasilitas yang ada untuk mendukung yang namanya COVID-19 ini, tentunya PKU sudah terdepan dong, gitu ya. Sudah terdepan begitu. Nah, kira-kira apa nih Bu Dokter Pipit untuk mensupport adanya virus pandemi ini, apa yang dilakukan oleh PKU begitu? Jadi sebetulnya untuk deteksi virusnya sendiri kita punya rapid antibody, rapid antigen ya, kemudian swabnya kita bisa hasilnya 24 jam langsung ketahuan ya. Jadi sebelum jam 11 kalau kita swab PCR, nanti jam 4 sore, jam 5 sore sudah keluar hasilnya. Rapid antigen juga bisa dilakukan 24 jam dan hasilnya nggak pakai lama, 30 menit langsung bisa. Kemudian juga sekarang ini kan lagi divaksin ya, banyak vaksin ya. Orang-orang sekarang sedang dilakukan vaksin. Salah satu upaya biar terjadi herd immunity atau kekuatan antibodi komunitas ya untuk virus ini. Nah, kadang ada yang sudah selesai di vaksin kedua, mau tahu nih aku sudah punya antibodi apa belum. Nah, ini bisa kita cek, ada alatnya untuk mengecek itu, namanya RBD. Itu harganya cukup murah untuk mengetahui jelas apakah saya punya antibodi nih karena saya sudah 2 kali divaksin.
Kemudian juga orang yang sudah sembuh dari COVID mau ngecek nih, aku punya nggak ya antibodi, karena sifatnya dari virus ini setelah kita kena virus COVID biasanya kita akan punya antibodi, tapi kita belum tahu ada benar nggak nih antibodi dalam tubuh kita. Ini bisa dilakukan tes RBD untuk mengecek antibodi anti COVID yang ada di dalam tubuh kita. Kadang kan dengar kan, ini sudah divaksin 2 kali kok masih kena COVID. Nah, walaupun sudah divaksin 2 kali, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Jangan sampai, wah udah divaksin terus nggak pakai masker, nggak jaga jarak, seperti itu. Jangan, karena nanti Indonesia biar nggak kayak India, kita terlena. Ya, karena memang India sangat banyak banget nih ya sekarang nih ya. Ya. Jadi para penonton semuanya di Instagram ataupun di YouTube, begitu YouTube channelnya PKO Muhammadiyah Jogja, yaitu ada di PKO Jogja Media, gitu ya. Nanti bisa like, subscribe dan komen di sana juga bisa, begitu. Dan kemudian di Instagram pada sore hari ini kita di live Instagram, Dr. Pipit ya. Iya. Dan Facebook, dan Facebook kita juga gitu ya. Lengkap. Iya, lengkap. Selain pelayanannya lengkap, juga kemudian sosial medianya juga lengkap. Jadi gampang sebenarnya. Iya. Kalau mau kita melihat pelayanan-pelayanan misalnya gitu, sebenarnya PKO ini memiliki pelayanan apa sih tadi? COVID sudah ada ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya para pengunjung, jadi jangan bingung ya. Aduh ini saya mau PCR begitu. PCR di mana begitu? Apakah PCR ini 24 jam atau terbatas waktunya? Iya, enggak 24 jam, nanti bisa ke IGD. Oke, 24 jam. Jadi semua masyarakat bisa mengakses ini ya, 24 jam untuk PCR. Begitu, oke. Dan tentunya juga tadi udah ada PCR. PCR juga kita sudah tahu ya, real time begitu ya. Dan kemudian juga ada swab antigen gitu ya. Antigen juga 24 jam begitu bisa dilakukan di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Yogyakarta. Karena kalau pasien mau masuk ke Bangsal, itu harus. pasti kita gitu ya, harus dicek dulu begitu ya. Dan tentunya juga menginformasikan kepada para pengunjung dan keluarga serta para penonton semuanya bahwasanya PKO Muhammadiyah Yogyakarta juga punya RBD gitu ya. Jadi nanti kita tahu tuh berapa sih sebenarnya jumlah antibodi gitu ya yang ada di kita gitu ya. Tinggi apa rendah gitu ya. Jadi jangan-jangan nanti kita sudah divaksin 2 kali tapi antibodinya tidak ada begitu ya. Masih kecil. Itu begitu. Bisa kita ketahui. Jadi langkah-langkah berikutnya apa yang harus dilakukan sebenarnya Bapak dan Ibu atau kemudian para penonton semuanya bisa sih sebenarnya mencarikan informasi di PKO Muhammadiyah Jogja begitu ya, PKO Jogja. Dan juga gini, sekarang sudah kami memfasilitasi orang tidak perlu lagi datang langsung daftar. Kita sudah ada online, pakai web, pakai SMS, pakai Android, pakai WA, seperti itu, sehingga ketika datang ke sini sudah tahu nih saya jam berapa, nomor berapa, untuk menjaga biar kita nggak berkerumun. Ya, itu kemudahan-kemudahan yang mungkin sekarang lagi ini ya harus dimanfaatkan karena situasinya menuntut seperti itu. Iya. Dan tentunya kalau tadi masyarakat gitu ya sudah tahu gitu ya fasilitas-fasilitas yang ada di PKO, ternyata kita sebenarnya nggak usah takut datang ke rumah sakit kalau begitu. Iya, dan bisa praktis karena kalau kita misalnya mau datang ke poligigi misalnya ya sakit gigi. Ini sakit gigi ini kadang kan kita buka mulut, padahal mulut itu kan sebagai area yang berbahaya ya untuk COVID. Nah, ini poligigi ini tetap membuka layanan perawatan gigi. Nah, gimana karena perawatannya itu dengan tindakan sehingga waktunya enggak sebentar, kadang lama. Justru itu masyarakat kalau ingin periksa pakailah medsos ya, bisa pakai WA, SMS, pakai aplikasi PKU Jogja juga sudah ada, sehingga ketika datang ke sini nunggunya nggak pakai lama. Ya.
Ya, berarti sangat mudah ya. Sudah dipermudah sebenarnya pasien atau kemudian orang yang mau ke PKO itu sebenarnya bisa dipermudah gitu ya. Dengan sosial media kita atau dengan alat IT ya, teknologi-teknologi yang ada, PKO sudah hadir di sana begitu. Nah, kalau misalnya begini Dokter Pipit, aduh, ya kita tidak bisa pungkiri bahwasanya orang untuk pergi ke rumah sakit ini masih enggan begitu ya, masih enggan ke rumah sakit begitu. Nah, kalau misalnya nih saya kepengen nih swab antigen atau kemudian RBD atau kemudian PCR, saya nggak mau nih datang ke rumah, nggak mau datang ke rumah sakit tapi ke rumah. Nah, kira-kira bisa nggak Dokter Pipit kayak gitu? Iya, kita ada layanan home care yang memfasilitasi kebutuhan itu. Apalagi kalau ada instansi yang mau semua nih karyawanku mau di swab, mau kita juga mau ngecek karena sudah divaksin sampai 2 kali. Kita lihat nih bagaimana antibodi di kantor itu misalnya seperti itu, bisa tinggal melayangkan, menghubungi marketing lewat web, lewat semua ya ada itu. Kita akan memfollow, kita akan memfasilitasi untuk penyediaan fasilitas perawatan itu ke kantor. Oke, dan tentunya Bapak dan Ibu semuanya, para pengunjung serta para penonton di Instagram, Facebook ataupun di YouTube PKO Muhammadiyah Jogja, PKO Jogja Media begitu, berarti tahu dong sebenarnya kita tidak usah takut, sekali lagi tidak usah takut tuh ya datang ke rumah sakit PKO Muhammadiyah Jogja begitu, karena semua pelayanannya sudah tersistem dengan secara IT dan tentunya juga ketika nanti membutuhkan pelayanan PCR, antigen, antibody, RBD begitu ya, bisa langsung kemudian telepon ke kita. Hotline di PKO Muhammadiyah Jogja bisa ditelepon di 0274 512 653. Nanti extensionnya di extension 263 begitu ya. Gitu. Dan nanti kita bisa terhubung. akan segera melayani, menindaklanjuti. Ya, menindaklanjuti. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui begitu. Jadi tidak perlu sekarang ini takut datang ke rumah sakit begitu ya, karena rumah sakit PKO sudah ternyata siap begitu ya, sudah siap dari segi fasilitasnya, segi tindakannya dan sebagainya, pelayanannya semuanya sudah siap, karena kita sudah tidak lagi kemudian kagok nih, aduh ini virus ini bagaimana gitu, ternyata sudah tahu ya pencegahannya dan sebagainya. Nah, kita belajar selama setahun ini. Iya gitu ya. Nah, dan yang perlu kita ketahui, kalau tadi pelayanan PCR sudah, kemudian pelayanan antigen sudah, karena pasien juga mau masuk juga di antigen, pasien masuk juga ada di PCR begitu ya. Nah, itu seperti itu tuh salah satu bentuk ya. Jadi kita keamanannya sudah sangat double security nih ya kan. Dan gitu kita ya, juga mencegah tidak hanya pasien, penunggu dan lingkungannya. Jadi kita memang tidak menerima pengunjung untuk menengok pasien ya, karena makin banyak orang nanti social distancingnya, jaga jaraknya kan jadi nggak bagus. Jadi biarkan yang di dalam itu orang-orang yang benar-benar berkepentingan. Kalau dolan kan sekarang memang dari pemerintah nggak usah dolan-dolan dulu kan? Jadi memang saya juga nggak jalan-jalan Bun ya. Nggak usah jalan-jalannya cuma di rumah saja, ya kan begitu ya. Kalau memang saya sakit, kemarin saya sakit gitu ya, saya tetap datang ke rumah sakit. Gitu, daripada kemudian nanti saya datang ke apotek nggak tahu obatnya gitu ya, ya datang ke rumah sakit gitu ya. Saya datang ke sini begitu. Nah, dan insya Allah rumah sakit sudah melakukan protokol kesehatan. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak usah takut ya Bapak dan Ibu semuanya. Semuanya insya Allah aman di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Yogyakarta. Contohnya kita sore hari ini kita ada di sini, ya kan? Kita melakukan obrolan sehat menjelang buka puasa, gitu ya. Nah, aman kan ya? Gitu. Tetap aman, kita tetap menggunakan prokes. Jaga jarak kan? Tetap jaga jarak ya. Para gitu. penonton pun juga atau pengunjung pun juga tetap jaga jarak. Kita nggak berkerumun. Begitu kita nggak berkerumun. Ya, Bapak dan
Ibu semuanya, perlu kami sampaikan karena sebentar lagi akan berbuka, begitu. Kita Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta menyediakan takjil, begitu ya. Takjil bisa diambil di meja yang sudah disiapkan oleh panitia. Dekat satpam ya. Iya, di meja disediakan oleh panitia. Nanti ada security kami yang akan bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya ada di sini, begitu ya. Begitu juga takjil ini juga bisa untuk para penunggu ya, para penunggu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Iya, tinggal ambil saja. Jadi kami informasikan kepada seluruh penunggu, pasien, rawat jalan, begitu yang kemudian mau mencari buka, kami sediakan takjil pada sore hari ini untuk berbuka puasa, begitu untuk seluruh pasien, rawat jalan ataupun keluarga penunggu, begitu pengunjung juga di rawat jalan, begitu untuk bisa menikmati takjilan pada kesempatan sore hari ini. Ya. Lanjut lagi nih ya. Mungkin dalam beberapa saat lagi kita nanti akan beduk ini. Oh iya. Iya, Dokter Pipit ya. Gitu, karena kita sudah bisa melihat aktivitas ini sudah mulai rame. Sudah mulai rame. Nah, sudah mulai rame, sudah mulai cari berbukaan begitu ya, begitu. Jadi intinya ketika kita datang di Rumah Sakit PKU Jogja, sebenarnya sangat aman sekali begitu ya. Karena rumah sakit di era pandemi ini sudah semuanya sesuai dengan protap yang ada, dan kemudian dari aturan-aturan yang sudah disiapkan begitu dengan secara ketat begitu ya. Penanganannya pun juga sudah oke, begitu. Dan kita memang sangat-sangat memperhatikan keamanan. Safety itu nomor satu. Ya, safety itu nomor satu. Bahkan mungkin pengunjung yang ingin beribadah di masjid tetap ada protokol kesehatannya di masjid ya. Seperti itu. Pasien safety itu adalah menjadi prioritas kita ya. Prioritas dari PKU Muhammadiyah Jogja. Jadi memang kenyamanan, keamanan daripada si pasien atau keluarga atau pengunjung begitu, ke PKU memang kita sangat utamakan, prioritaskan begitu ya. Sedikit juga berbicara tentang satu lagi Mas. Gimana? Ini sekarang kan banyak lagi eranya divaksin. Nah, kita tempatkan untuk vaksin itu berbeda tempatnya sehingga yang datang ke sini itu hanya untuk vaksin, tidak campur dengan pasien-pasien lain. Jadi khusus datang ke area vaksin dan itu terpisah ruangannya. Iya, kayak untuk vaksin di depan ya, jadi memang tidak bersama dengan di sini gitu ya. Karena ini adalah ruang perawatan, kalau di sana adalah ruang untuk vaksin sendiri gitu. Jadi insya Allah aman, gitu ya, aman. Betul. Ya, Dokter Pipit, detik-detik terakhir ini ya, begitu. Detik-detik terakhir menjelang berbuka puasa. Sudah hampir menjelang. Hampir ya, walaupun ini sih masih agak lama. Tapi kita hampirkan ya. Ya, memang sangat seru sekali di sore hari ini kalau udah menjelang berbuka puasa begitu ya, sangat ini sekali gitu ya. Nah, sangat menarik sebenarnya. Sekarang ini kan semua gencar-gencarnya percepatan vaksinasi gitu ya, untuk menciptakan herd immunity begitu. Nah, semua divaksin. Nah, tentunya tadi udah disebutkan bahwasanya kita bisa sebenarnya melihat berapa sih sebenarnya antibodi yang ada pada diri kita gitu setelah divaksin yang kedua begitu ya. Nah, buat Bapak dan Ibu para pengunjung setelah pasien kalau yang sudah vaksin gitu, antibodinya bisa dilihat sebenarnya. Begitu ya Bu Dirya, begitu. Nah, bisa nanti langsung datang kemana ini Bu Dir kalau kayak gitu begitu. Ini ada nih pasien-pasien yang ada di sini kemudian ingin nih, saya sebenarnya kemarin udah vaksin yang kedua, saya ingin melihat nih antibodi saya cukup atau tidak begitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu bisa seperti caranya gimana? Bagaimana? Caranya gimana? Iya, jadi bisa pendaftaran itu lewat medsos atau bisa juga datang ke langsung on-site di pendaftaran ya. Setelah itu menyampaikan bahwa pengen cek antibodi namanya RBD, langsung ke laboratorium. Jadi ke pendaftaran, kemudian ke laboratorium, ditunggu sekitar 3 jam, keluar. Secara teoritis antibodi itu terbentuk juga kan karena kondisi umum kita, ya toh. Kita sehat banget apa enggak, itu kan juga banyak ngaruhnya.
Nah, secara teoritis setelah vaksin kedua itu 1 bulan setelah vaksin kedua itu antibodinya tertinggi. Tapi faktanya tidak semua begitu. Bahkan penyintas COVID pun setelah dicek beberapa teman saya yang penyintas COVID dicek untuk RBD antibodinya ternyata juga kadang sudah nggak ada. Jadi ini masih jadi teka-teki. Jadi memang perlu dicek beneran. Kalau nggak ada kan malah lebih harus hati-hati lagi. Ya, nah ini yang tidak diketahui oleh mungkin masyarakat ya, begitu. Jadi mungkin saya kemarin udah divaksin gitu ya, gitu. Nah sudah divaksin apa sih saya kebal begitu. Kayak India juga divaksin semuanya. Menurut dia adalah kebal. Setelah itu lepas masker dan sebagainya. Ya terjadilah sekarang kita bisa lihat di berita-berita begitu ya. Nah seperti itu. Nah sebenarnya nggak usah bingung Bapak dan Ibu semuanya, tapi harus kita lakukan. Dan kita bisa was-was, mawas diri gitu ya. Nah, PKU hadir untuk bisa memberikan namanya pelayanan tadi RBD gitu ya. Jadi ada rapid antibody begitu ya. Jadi kayak kita bisa mengetahui sebenarnya antibody kita berapa. Nah, tadi disampaikan oleh Dokter Pipit bahwasanya kita bisa begitu ya, dan bisa secara 3 jam kita tahu sebenarnya antibody saya yang harusnya mungkin ribuan begitu kok hanya cuma puluhan begitu. Nah berarti kita harus hati-hati itu ya begitu. Nah segera saja mungkin bisa langsung ke laboratorium. Begitu ya. Betul. Itu yang diambil darahnya kali ya. Semua lewat darah. Semua lewat darah. Oke. Jadi Bapak dan Ibu semuanya dan para penonton semuanya, begitu perlu kami informasikan bahwasanya RBD ini sangat penting sekali ternyata begitu ya, untuk bisa kita melihat antibodinya, kemudian kita bisa apa sih sebenarnya harus kita lakukan setelah antibodi itu tidak ada ternyata begitu. Harus jaga kesehatan secara umum. Begitu, jaga kesehatan tetap bagus, kemudian kita kondisi stamina-nya harus bagus gitu. Jadi sekarang ini setiap orang harus bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadinya. Artinya ya hidup sehat, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu sudah harus jadi kehidupan kita sehari-hari. Di era new normal itu ya begitu itu new normalnya. New normalnya harus begitu ya. Bukan kok terus lepas masker merdeka gitu, enggak. Sekarang tetap seperti itu. Dan tentunya kita juga di rumah sakit, dokter-dokter juga ketika perawatan, dokter Pipit selaku dokter gigi gitu ya. Nah, ketika ada pasien pun juga melakukan prokes begitu. Jadi kalau di gigi itu beberapa tindakan akan menimbulkan aerosol, sehingga kita pakai alat pelindung dirinya juga bertahap. Artinya levelnya udah yang level kalau dibur, kalau bersihin karang gigi itu kan menimbulkan aerosol, sehingga kita pakai APD level 3 seperti itu. Padahal ya berat tapi nggak apa-apa karena kita memang melayani gitu. Jadi tentunya dokter ketika bersentuhan dengan pasien tetap selalu menggunakan yang namanya APD, alat pelindung diri begitu ya. Nah itu seperti itu, sehingga keamanannya itu sangat oke lah begitu ya ketika rumah sakit gitu ya, di rumah sakit ya. Dokter Pipit sebelum terakhir nih ya begitu, ada mungkin Dokter Pipit sedikit apa yang bisa disimpulkan pada sore hari ini, rumah sakit aman, nyaman di saat pandemi. Jadi rumah sakit PKU ini sebagai tempat pemberi layanan, insya Allah kami mementingkan pasien safety atau keamanan pasien itu nomor 1. Beberapa hal yang sudah kita lakukan dari depan sampai pasien rawat inap pun sudah kita lakukan protokol kesehatannya. Screening pasien sangat ketat, terutama pasien rawat inap, dan kita sudah membedakan antara pasien COVID dan non-COVID, sehingga insya Allah yang non-COVID juga bisa diselesaikan dengan non-COVID. Kemudian kalau yang COVID kita treatment dengan protokol COVID seperti itu. Dan untuk masyarakat untuk berobat ke rumah sakit PKU bisa lewat medsos. Mari saatnya kita belajar untuk
mendaftar secara digital, ya, kita manfaatkan secara digital. Iya. 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 Oke. Sudah ya Dokter Pipit ya. Ini ada sedikit pertanyaan sebelum nanti kita ke sana gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Selamat sore, izin bertanya. Kenapa keluarga pasien yang ingin menunggu atau menemui pasien di rumah sakit harus rapid antibody terlebih dahulu? Sedangkan pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi dengan tujuan untuk membentuk antibody. Apabila keluarga pasien yang sudah divaksinasi lalu di rapid antibody dan hasilnya reaktif, mohon penjelasannya. Oh betul. Iya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa tujuannya kita lakukan screening seperti itu adalah untuk keamanan baik pasien itu sendiri maupun lingkungan termasuk penunggu, ya. Kalau ternyata reaktif, harus dilakukan ke swab berikutnya, kita swab antigen agar tahu bahwa ada virus COVID-nya apa enggak. Ya, jadi kita naikkan ke level berikutnya. Bisa ke swab antigen, bisa ke swab PCR. Kalau memang positif, ya harus isolasi mandiri. Jangan datang ke dalam menungguin pasien yang sakit, kan malah menyebarkan COVID kepada pasien. Ini sebetulnya keamanannya yang harus dimengerti begitu. Kenapa kita sangat ketat di sini? Karena kita ingin melindungi pasien-pasien ini dari COVID, agar sakit yang diderita beneran itu bisa kita sembuhkan, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Mas. Iya, oke. Sedikit tadi pertanyaan ya, begitu ya. Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan sore hari ini obrolan sehat menjelang berbuka puasa tadi dengan tema rumah sakit aman nyaman di saat pandemi, begitu. Dan tentunya apa tadi yang dilakukan oleh rumah sakit di saat pandemi ini memang sangat safety dan memprioritaskan pasien safety kami dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, begitu. Dan tentunya Bapak dan Ibu semuanya tidak usah bingung dan tidak usah ragu. Kalau sakit ya datang ke rumah sakit. Kalau butuh pelayanan yang kemudian menunjang tentang semuanya yang berkaitan dengan COVID, insya Allah PKU telah hadir dengan adanya PCR real time, begitu, dan kemudian ada swab antigen, ada kemudian antibody, begitu ya. Nah, inilah yang kemudian mendukung sarana-sarana di dalam mencegah atau memberantas daripada COVID-19, begitu. Nah, kami sekali lagi himbaukan kepada seluruh pengunjung atau keluarga penunggu pasien, begitu, tetap menggunakan masker, jangan sampai lengah karena memang kita itu satu-satu kekuatan satu-satu kekuatan kita ya sebenarnya masker itu ya. Nah, betul. Dan tentunya kita juga tidak boleh di Ramadan ini kita tetap menjaga yang namanya di COVID ini, tetap jaga diri dan keluarga dari virus corona, begitu, COVID-19 di area rumah sakit dengan cara germas, gitu ya. Gerakan masyarakat sehat. Atau bagaimanapun juga itu tidak boleh lupa, begitu, gerakan masyarakat sehat, begitu ya. Salah satunya dengan misalnya nih, makan dengan makanan yang bergizi, begitu ya. Seperti sekarang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah menghadirkan takjilan-takjilan, begitu ya. Takjilan yang untuk keluarga pasien penunggu dan sebagainya, begitu, untuk bisa dinikmati, insya Allah kadar gizinya oke. Dan tentunya pada kesempatan sore hari ini juga nanti ada ini dari support ini dari hotel, begitu, hotel pun juga ada ke sini, begitu ya. Begitu, untuk memberikan support kepada kita, begitu, salah satunya dengan makanan dengan gizi yang seimbang, begitu. Dan berikutnya itu adalah jangan lupa yang namanya rajin olahraga. Ya kan, jadi kita tetap harus olahraga, begitu. Dan tentunya juga menjaga kebersihan lingkungan. Ini juga penting. Di rumah sakit juga harus dijaga kebersihan lingkungannya di sekitar bed keluarga penunggu, nanti ada apa bisa disampaikan ke perawat, gitu ya, ke cleaning service, begitu. Dan tentunya juga cuci tangan, itu juga jangan lengah. Karena insya Allah PKU semua di setiap titik sudah ada cuci tangannya, begitu ya. Dan tidak merokok. Nah, ini diingatkan ya, tidak merokok Bapak dan Ibu, keluarga penunggu, begitu ya.
Dan berikutnya adalah menggunakan masker ya. Jadi seperti ini setiap hari ini menjadi budaya kita menggunakan masker. Serta kalau memasak masakan itu harus sempurna. Nah, tidak boleh yang setengah matang begitu. Dan kemudian tetap memenuhi cairan 8 gelas per hari gitu ya. Air putih yang sebanyak-banyaknya 8 gelas per hari. Serta ketika demam, ada sesak nafas, ada pilek, ada kemudian badan kok nyeri, nggak enak, kok tiba-tiba hilang bau atau hilang penciuman, ya langsung datang ke rumah sakit gitu ya. Jangan lupa di PKO Jogja gitu. Insya Allah kita bisa melayani di era pandemi bisa ini. Langsung begitu. ke IGD buka 24 jam. Iya, insya Allah semuanya sudah terlatih nih ya kalau masalah COVID ya, gitu. Oke. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin keluarga atau pengunjungnya ada di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, waktunya sudah buka. Jadi saatnya berbuka. Fokusnya juga. Iya, insya Allah pokoknya makan. Apa yang kita sampaikan, insya Allah. Iya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada donatur atau support begitu ya, sponsor kita pada sore hari ini dari Unisi Hotel Yogyakarta Syariah Hospitality memberikan support kepada kita semuanya, keluarga pasien serta para pengunjung begitu ya. Sekali lagi terima kasih Hotel Unisi Yogyakarta begitu. Ya, Dokter Pipit, tidak terasa waktu sudah menunjukkan sebentar lagi kita akan ada azan maghrib. Oh iya. Iya, berarti kita sudah mulai boleh makan dan minum, begitu ya. Tapi belum terdengar azan. Belum terdengar azan, tapi sebentar lagi kita akan mendekati azan maghrib begitu. Dan tentunya kita akan mengakhiri acara sesi obrolan sehat menjelang berbuka puasa ini. Di acara pada pagi hari, di acara sore hari ini, di hari ini. Dan tentunya kami ingatkan kembali kepada seluruh penonton bahwasanya acara obras ini besok di hari Rabu depan ada. Ada lagi pembahasannya, yaitu adalah tentang dengan dokter mikrobiologi, ya kan? Bagaimana sih sebenarnya COVID itu dan bagaimana kemudian virus-virus ini akan berjalan dan bagaimana kemudian kita bisa menyikapinya, begitu ya. Nah, besok dokter mikrobiologi Dr. Ludang akan berbicara di sini. Setelah itu di hari depannya nanti besok kita juga akan ada lagi begitu. Ya, tentang pelayanan ESBL kita. Jadi ketika operasi ginjal itu tidak lagi operasi batu ginjal tidak lagi dengan laparotomi. Tapi bisa langsung dengan ditembak. Iya, begitu. Itu adalah kecanggihan alat kita gitu ya. Dan bisa dilakukan dengan BPJS. Iya, dan bisa dilakukan dengan BPJS begitu, ya kan? Jadi sudah tidak usah bingung lagi. Aduh, nanti pasti banyak dong bayarnya. Enggak, kita sudah bisa bekerja sama dengan BPJS begitu. Ya. Dr. Pipit, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Sama-sama, Mas Eka. Ya, dan tentunya selalu sehat dokter, begitu, dan selalu semangat di dalam pelayanan kepada pasien begitu. Iya. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, para pengunjung, pasien dan setelah keluarga, serta penonton semuanya pada kesempatan hari ini. Di sore ini begitu kita sudah tidak terasa sekitar 30-40 menit yang lalu kita sudah berbicara banyak tentang rumah sakit aman nyaman di saat pandemi begitu. Dan tentunya terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu semuanya, dan saya akan akhiri acara pada sore hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam obras, obrolan sehat menjelang berbuka puasa. Terima kasih, kurang dan lebihnya nun wal kulami maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.